warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang sudah di Punggur. Kita akan naik ke Bintan. Insya Allah nanti kita akan ke Pondok Pesantren Tebu Ireng 14. Dan ikuti saya aja. Kita akan naik speed sangat laju, kurang lebih berapa menit gitu lah. Kita akan ke pesantren Tebu Ireng, dan ini perjalanan santri pesan di acara channel YouTube Barelang TV. Jadi buat ayah bunda nanti bisa saksikan pesan perjalanan santri pondok to pondok, pesantren to pesantren. Kali ini kita akan menuju ke Pondok Pesantren Tebu Ireng 14. Oke, bye. NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Kita berangkat ke pesantren dengan penuh semangat, raih cita-cita, luruskan niat, mengabdi untuk kemaslahatan umat. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri undi cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi. NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan kita punya Pondok Pesantren Madani Tebu Ireng Bintan tahun ajaran 2021-2022. Kalamuna lalu binun kasati wa binun tumakuni kali wa itu kalimat berkauruan bakil maculian. Kalamuna doa bindan lewat takini wa tidawaan wa mutadin bibit minta bidun asal wa atawaan terbayang hati panuni abilan abilu ya dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersama saya kembali Bang Ustadz Abdul Syukur di acara pesan perjalanan santri, yang mana sekarang kita berada di Bintan, di Pondok Pesantren Madani Tebu Ireng 14 Bintan. Kali ini alhamdulillah kita sampai dengan selamat di Pondok Pesantren Madani Tebu Ireng 14 Bintan. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, pemirsa semuanya, Bapak, Ibu, Kakak, Abang, kita akan masuk ke dalam, kita akan lihat dan kita akan saksikan di Pondok Pesantren Tebu Ireng apa saja sih
fasilitasnya dan kegiatannya apa-apa aja. Nanti kita akan saksikan bersama dan kita akan tanya dengan ketua yayasan atau pondok atau pengasuh pondok pesantrennya. Baik, ikuti saya. Baik, saya sekarang sudah bersama Ustadz siapa Ustadz? Rudi. Ustadz Rudi. Oke. Pemirsa jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita ada di kantor yayasan. Dan kali ini kita akan langsung melihat fasilitas yang ada ya Ustadz. Ya, siap. Oke Ustadz, kita kemana dulu? Ke aula dulu? Ke aula dulu. Baik, pemirsa dan jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita langsung ke aula. Oke. Ya Rabbi, ya I love you. Aku cinta padamu Wahidina. Aku rindu pada Wahidina. Kepada Nabi Muhammad. Wala Muhammadun Baik pemirsa, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita sudah ada di aula ya Ustadz? Iya, aula. Ustadz, tadi ada acara apa ya di aula? Tadi di aula acara Munakosa dan Taskhih Qiraatul Qur'an. Jadi ini acara akhir tahun untuk kita adakan untuk menguji materi-materi dan pelajaran dan kepahaman para santri selama dalam 1 tahun akhir ini. Ada yang bahasa Spanyol? Ustadz, Tadi baca kitab? ada yang bahasa Spanyol, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Indonesia ada. Lalu saya ingat tadi ada juga Ustadz baca fa'ala yaqulun pakai irama ya Ustadz? Oh iya, betul. Alfia juga tadi? Alfia juga ada. Luar biasa para pemirsa. Ustadz, saya mau bertanya lagi, aula ini digunakan untuk apa aja sih? Aula ini selain dari acara-acara besar, pertemuan wali santri, kemudian peresmian dan sebagainya, itu kalau hari-harinya kita ngaji bisa dibuat untuk jamaah juga asrama Dan acara-acara besar? Acara-acara besar. Wah, luar biasa. Ini aula, ruang serbaguna, tadi baru saja ada acara munakasah. Betul. Dan luar biasa tadi saya kalau ingat pondok kenapa dulu saya bener-bener gitu tadi banyak mainnya. Oke, selanjutnya setelah ini kita kemana Ustaz? Selain ini habis kita langsung ke acara ke masjid. Oke, ke masjid ya? Ya, ke masjid dulu. Oke. Baik, kita ikuti kami, kita langsung ke masjid. Yuk, Oke, Pak. Ustaz. Hai. Sekarang kita sudah sampai di Masjid Ummul Qura. Ya, Ustaz. betul. Boleh kita masuk ke dalam, Ustaz? Boleh. Siap. Boleh cerita dikit nggak? Kita masuk ke dalam. Biasanya masjid digunakan oleh santri untuk apa aja? Jadi di masjid ini satu hal untuk bersolawatan, untuk ngaji, untuk jamaah sholat 5 waktu itu semuanya di sini, kecuali kalau sholat zuhur itu semuanya di sekolah masing-masing. Nah, untuk subuh, asar, maghrib dan isya itu anak putra wajib di jamaah di masjid. Gitu. Oke, kita masuk ke dalam, Ustaz. Ayo. Baik. Di dalam ada ujian ya, Ustaz. Iya, ada ujian. Kita lihat ke dalam, Ustaz. Boleh. Ayo. Yuk, para pemirsa. Baik, Ustaz. Sambil ini lagi ujian apa ya, Ustaz? Ini ujian baca kitab kuning, kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Iya, Najah yang menjelaskan masalah fikih-fikih, bagaimana cara sholat yang betul, rukunnya sholat ada berapa, kemudian rukun jenazah itu apa saja ada berapa, kemudian cara
menghafal 5 itu bagaimana. Ini dijelaskan secara detail di kitab Safinatun Najah. Wah, luar biasa. Pemirsa jamaah yang dirahmati Allah, jangan ragu deh untuk pondokkan anaknya di pondok Ya, pesantren Madani Tebu Ireng. Madaya. Ini Tebu Ireng 14 ya? 14. Luar biasa. Orang tua. Ya, jadi sesi ini kesempatan adalah kita mengundang para wali santri untuk melihat kemampuan para anaknya selama belajar di sini, sehingga orang tua juga tahu bagaimana keseriusan anak dalam mondok akan kelihatan ketika ujian seperti ini. Luar biasa, Ustaz. Oke, kalau gitu setelah dari sini kita kemana, Ustaz? Habis ini bisa kita ke lapangan atau olahraga para santri. Olahraga para santri. Bisa. Oke, baik pemirsa jamaah yang dirahmati Allah, setelah ini ayo ikut saya, kita akan lihat bagaimana santri berolahraga ya, Ya. menjaga kesehatan. Baik pemirsa jamaah yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita sampai di lapangan, Ustaz. Lapangan olahraga para santri. Para santri. Iya. Jelasin nih olahraga apa? Nah, aja di ya? sini ini ada futsal, Futsal, ada takraw, takraw, ada juga voli, voli. dan lomba-lomba apa permainan-permainan yang lain juga bisa. Ini biasanya digunakan pada anak-anak ketika sekolah waktu olahraga. Kemudian di hari Rabu sore itu anak-anak itu libur, sehingga anak-anak itu sore bisa main olahraga semau mereka. Sama hari Minggu hari liburnya santri, maka santri bisa olahraga dengan keinginannya masing-masing. Biasa. Pemirsa jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita bukan lancar dah, sehat, lahir batin. Setelah ini Ustaz, kita kemana nih? Kita melihat fasilitas sekolah madrasah aliyah, kemudian nanti kita ke asrama Untuk Putra ya? yang putra. Putra. Oke. Siap-siap, ikuti saya. Oke, sekarang kita sudah sampai di Madrasah Aliyah Madaniyah, Ustaz Iya, ya. sekarang sampai Tebu Ireng. Madani Sampai Tebu Ireng. Madani Tebu Ireng 14. 14. Bintan. Bisa jelasin Ustaz fasilitas yang ada di Madrasah Aliyah? Oke, siap. 14. Jadi madrasah aliyah ini sederajat dengan SMA, yang mana dalam sekolahnya ini banyak kurikulum terkait dinnya, agama, mulai fikih, kemudian usul fikih, kemudian ada lagi ilmu hadis, kemudian ilmu tafsir Quran, falak juga ada, faraid juga ada. Dari segi pembelajaran, untuk dari segi fasilitas yang lain, alhamdulillah sudah perpustakaan, laboratorium bahasa, laboratorium untuk komputer juga ada. Alhamdulillah, ini termasuk nikmat yang diberikan oleh Allah, sehingga kita santri bisa belajar dengan nyaman dan baik. Dan para santri aliyah ini
Beda dengan yang MTS, yang Alia ini diberikan keringanan untuk membawa laptop, sehingga apa? Sehingga mereka mempelajari agama, mempelajari ilmu yang lain dengan mempelajari lewat laptop, sehingga anak-anak ketika pulang atau lulus dari madrasah mereka bisa mempraktekkan atau menggunakan, memanfaatkan laptop, sehingga mereka ketika kuliah mereka tidak kaget. Seperti itu. Oke, cukup jelas penjelasan Ustadz. Inilah Madrasah Alia Madani Tebu Ireng 14 Bintang. Selanjutnya kita Ke asrama Putra. Baik, pemirsa, ikuti saya. Baik pemirsa, jamaah yang dirahmati Allah. Kali ini kita sudah sampai di asrama Putra, ya. Yang mana kita nggak bisa masuk karena memang takutnya mereka lagi nggak pakai baju ya, Ustaz, ya. Iya. Alhamdulillah luar biasa bersih banget ya. Buat ayah bunda pemirsa jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini asrama buat putra luar biasa. Yang belum jadi ini untuk apa ya, Ustaz? Ini nanti juga buat asrama, Buat juga asrama. buat sekolah juga bisa nanti. Oh, buat sekolah. Yang asiknya lagi para pemirsa, dari sini kita Ustadz melihat Gunung Bintan. Wow, indah sekali ya. View-nya langsung. Tafakurnya. Oke, Ustadz saya mau bertanya, Iya, Ustadz. silakan. Di asrama Putra, Ya, itu kalau nyuci gimana, Ustadz? itu kalau masalah nyuci, di sini ada model 3. Kalau bagi anak yang ingin laundry, Iya. ada laundry yang 1 bulanan, misalkan 1 bulan atau itu ada yang model seperti itu paket. Ada yang sifatnya mandiri, ingin nyuci laundry 1 kilo ya boleh. Kalau yang ingin nyuci sendiri juga boleh. Jadi di sini ada yang nyuci sendiri, ada yang nyucinya laundrynya yang potong-potongan, ada yang 1 paket dalam 1 bulan. Jadi jangan khawatir bagi bapak ibu untuk memenuhkan santri, meskipun anak kecil di sini sudah disediakan laundry bagi anak-anak yang masih belum bisa pintar untuk nyuci. Gitu. Setelah itu tidur juga semua teratur ya. Alhamdulillah setiap asrama itu ada didampingi oleh 1-2 pendamping atau ustadz yang mana untuk pengganti orang tua di situ. Nah, nanti asramanya latihan apa namanya yang Kalau dulu waktu di pondok pesantren Tebu Ireng ada keamanan. oh gitu. Di sini juga ada keamanannya. Ada keamanan. Tebu Ireng itu Ada. karena dulu saya di Tebu Ireng pusat. Oh gitu. Kan juga di Tebu Ireng. Sama. Ya, jadi sistem yang ada di sini ini juga termasuk mengikuti yang ada di pusat sana, di Tebu Ireng pusat Jombang. Selain itu kita kemana? Asrama Habis ini kita bisa ke sekolah MTS. MTS dulu ya. Sekolah MTS. Ya. Lalu kita lanjut ke asrama perempuan. Bisa. dari jarak jauh. Siap. Setelah itu apalagi fasilitas yang ada yang perlu kita lihat? Sebenarnya ada kebun, namun Ada kayaknya ini agak jauh tempatnya. Gitu. Masa? Kalau gitu kita langsung ke gedung MTS saja. Siap. Ustaz. Ayo. Yuk langsung. Baik Ustaz, Ya. ini ada gedung nih. Hmm. Yang di sini ini gedung apa ya? Fokus pada kajian kitab kuning. Asrama Putra yang fokus kepada kitab Kajian kuning, kitab kuning. kuning. Tuh, begitu lengkapnya di Madani Tebu Ireng 14. Ada kajian kitabnya. Kalau yang tadi itu Tadi itu asrama tahfiz. yang pertama tadi kita di sana itu asrama tahfiz, yang ini khusus kitab luar biasa. Jangan ragu lagi. Baik, kita lanjutkan Ustaz ke gedung MTS-nya. Siap. Ayo. Baik, kembali lagi kita ada ruangan ya Ustaz. Iya, ya. betul. Jelasin dong. Oke, siap. Di sini ada 1 ruangan untuk buat lab. Di sini kalau buat ujian akhir tahun, ujian mid semester biasanya menggunakan lab ini. Kadang-kadang juga yang buat eskul komputer itu juga menggunakan ini juga. Nah, sampingnya itu adalah kelas MTS dan samping lagi juga kelas MTS juga. Dan ini kalau buat untuk belajar sekolah. Nanti kalau sore atau pagi dibuat untuk kajian kitab kuning. Wow. Luar
seperti itu. Jadi pengen saya dikasih waktu untuk ngajar di sini. Alhamdulillah. Amin amin, semoga aja kita praktekkan itu. Oke, baik, lanjut kita ke asrama. Oke, siap. Eh. Asrama Putri. Sebelumnya ada tadi katanya ada gedung MTS ya? Nanti di bawah. Di bawah. Dekat sama Asrama Putri. asrama Putri. Oke deh, let's go. Baik pemirsa, kita saat ini berada di Asrama Putri. Asrama Putri. Katanya sih ada 2 bagian Asrama Putri. Tolong jelaskan dong Ustaz. Oke, siap. Di sini ada asrama yang namanya Asrama Apri Sujadi, yaitu AS singkatannya. Di sini ini fokus anak-anak yang mempelajari kitab kuning. Kitab kuning. Di sini, anak putri. Nah, di sana itu asrama Hafiz, namanya AA gitu. Untuk itu di sana khusus anak-anak yang fokus dalam mempelajari Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran di sana. Gunanya apa kalau dipisahkan? Iya, agar dalam satu tempat membuat budaya yang mana tiap hari menghafal, temannya menghafal, akan yang lain yang malas bisa ikut-ikutan menghafal, seperti itu. Membiasakan itu. Membiasakan, memberikan budaya. Tentunya mereka Ustadz akan menjadi penerus bangsa. Amin, amin. Menjadi rijal. Amin, amin, amin. Luar biasa ya Ustadz. Oke, kayaknya setelah ini terakhir ya kita. Iya, terakhir kita ke MTS. MTS. Padahal kita sebut-sebut ternyata yang terakhir MTS. Betul. Oke, kalau gitu kita langsung aja Ustadz ke bangunan MTS ya. Oke, siap. Mulai. Alhamdulillah, ternyata Ustadz capek sekali. Berapa hektar sih? Di sini ini semuanya 10 hektar, Bapak. 10 hektar coba. Namun bangunannya yang bentuk bangunan 4 sampai 5 hektar. Baru 4-5 hektar aja. 4-5 hektar. Napas saya sudah sesak Ustadz. Baik pemirsa, jamaah yang dirahmati Allah yang sangat luar biasa. Kali ini kita berada di gedung fasilitas Madrasah Sanawiyah Madani Tebu Ireng 14. Ya, masih ada lagi Ustadz. Cukup mungkin. Cukup ya? Cukup. Kalau masih ada lagi saya harus minum dulu Ustadz. Baik, boleh jelaskan Ustadz? Boleh. Gedung ini Ustadz. Baik, yang terakhir ini kita bahas masalah di MTS. Jadi MTS ini termasuk paling banyak keinginannya. Jadi kan anak itu masuk ke MTS itu akan lebih mudah. Karena apa? Sebelum anak berkenal dengan dunia umum, maka ketika di SD diarahkan ke pondok akan lebih mudah. Untuk itu bagi bapak ibu yang ingin memondokkan pesantren jangan sampai telat. Karena apa? Kalau sudah SMP mau ke aliyah itu agak sulit. Karena apa? Mereka sudah mengetahui dunia, mengetahui teman-teman yang lebih banyak, lebih luas lagi. Kalau di anak SD masih mudah diarahkan dalam memondokkan. Untuk itu sementara ini peserta paling banyak adalah di tingkat MTS. Subhanallah. Baik pemirsa, jangan ragu lagi ayah bunda untuk memasukkan anak-anak kita khususnya di Kepulauan Kepri ya. Ya. Kebetulan Pondok Pesantren Madani Tebu Ireng 14 berada di Bintan. Alhamdulillah. Di Bintan. Maka sebentar lagi setelah ini kita akan berdialog dengan ketua yayasan. Betul, ketua yayasan. Dengan Pak Yai siapa? Haji Nurholis. Bapak Haji Nurholis. Subhanallah. Oke. Kalau gitu kita sudah melihat fasilitas semuanya Ustadz. Terima kasih sudah menemani saya Ustadz. Luar biasa Ustadz. Mudah-mudahan saya bisa tabarukan di sini Saya dapat juga berkahnya. tabarukan. Kita kami sama-sama Tebu Ireng. Jadi selain silaturahim, saling mengenalkan dan saling tukar informasi. Dan kami juga terima kasih. Jangan kapok memang kesini lagi. Tidak Ustadz, luar biasa malah. Baik, nanti kita langsung berdiskusi dengan ketua yayasan yaitu Bapak Kiai Haji Nurholis. Ikuti saya.
Baik pemirsa, kali ini kita berada di aktivitas tahfiz ya, yang mana mereka sedang membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang sangat luar biasa. Sebelum kita mewawancarai ketua yayasannya, bisa diambil? Baik, baru saja kita menyaksikan aktivitas tahfiz yang dibaca oleh santriwati yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan menjadi berkah dan menjadi anak-anak yang solehah, santri-santri yang solehah dan membanggakan kedua orang tua. Kita lanjutkan, kita akan mewawancarai ketua yayasannya. Oke, kita langsung saja. Ada kalian bertiga. Alhamdulillah, sekarang saya bersama dengan ketua yayasan, yaitu Bapak Kiai Haji Nurholis. Subhanallah, tadi saya sudah ditemani oleh Ustadz Rudik, muter-muter mau 4 hektar, kalau semuanya katanya sih 10 hektar, tapi yang dijalani tadi mau 4 sampai 5 hektar ya Pak Yai. Iya. Luar biasa Pak Yai. Alhamdulillah. Baik Pak Yai, kami sudah melihat fasilitas-fasilitasnya tadi, dan harapan dari Ketua Yayasan Madani Pondok Pesantren Madani Tebu Ireng 14 apa kira-kira Pak Yai? Harapan kami bisa hadir Pesantren Madani Tebu Ireng Bintan, yang mana merupakan cabang ke-14 ya Pak ya? Dari Tebu Ireng Induk di Jombang sana. Harapan kami bisa bermanfaat untuk generasi muda, khususnya di Bintan, umumnya ya di Kepulauan Riau, pada umumnya ada di seluruh wilayah Indonesia. Indonesia. Agar mereka bisa mengenyam pendidikan pesantren yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya An-Nahdiyah. Baik Pak Yai. Pak Yai, bagaimana dengan kurikulum di Tebu Ireng 14 ini, apakah sama dengan yang di pusat Pak Yai? Kurikulumnya kita, kalau yang pondok kita ada pondok, ada sekolah, ada madrasah. Jadi kalau yang pondok kita sama dengan kurikulum yang ada di pesantren Tebu Ireng pusat ya. Kalau yang madrasah ya kita mengikuti kurikulum, kalau yang MTS dan MA mengikuti kurikulum Kementerian Agama, dan kita plus kita tambah dengan kurikulum yang ada di pondok. Nah, kemudian insya Allah tahun ini kita buka SMP Sains, tentunya kurikulumnya sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian plus kita tambah pelajaran-pelajaran yang ada di pondok, kita masukkan juga di sekolah. Iya. Luar biasa. Dan tadi saya melihat Pak Yai baca kitab dengan 4 bahasa. Alhamdulillah. Gergetan melihatnya Pak Yai. Alhamdulillah. Ya, baik pemirsa jamaah yang dirahmati oleh Allah, jangan ragu-ragu lagi. Pondok Pesantren Madani Tebu Ireng 14 di Bintan ya Pak Yai. Ayah bunda buruan lagi penerimaan santri baru. Ya, kita memiliki 3 program studi. Yang pertama adalah program Tahfidzul Quran, yang mana anak-anak dipersiapkan untuk bisa tahfidz Al-Quran. Ya, tentunya mulai dari 1 juz, kemudian 2 juz dan seterusnya sampai kita harapkan bisa 30 juz. Kemudian program studi yang kedua adalah baca kitab kuning. Baca kitab kuning. Ini tentunya kita mengikuti daripada kurikulum pesantren Tebu Ireng Pusat ya. Cuman di sini kita plus ya, karena tadi kita bekali anak-anak dengan baca kitab dengan makna, ada bahasa Inggris, ada bahasa Jepang, ada bahasa Spanyol. Ya. Luar biasa. Dan tadi ada bacaan sorof, saya ingat waktu pernah mondok juga itu Pak ya.
fa'ala yaf'ulu fa'lan, tapi iramanya tadi bagus sekali diiringi dengan musik ya Pak ya. Ya, itu sebagai sarana untuk anak supaya dia tidak bosan, kemudian juga supaya mudah untuk menghafal. Karena itu adalah kaidah-kaidah ilmu nahwu sharaf, adalah kaidah-kaidah bahasa Arab yang mana mereka nanti akan mudah untuk membaca kitab dan untuk memaknai kitab. Alfiah juga tadi ya Pak ya. Baik Pak Yai, Pak Yai kan sebagai ketua yayasan dari Pondok Pesantren Madani Tebu Ireng 14. Kalau pengasuhnya sendiri Pak Yai siapa ya Pak? Kalau pengasuhnya dipimpin, pondok ini dipimpin oleh pengasuh, yakni Bapak Kiai Haji Muhammad Lukman, SHI MHI. Yang beliau juga alumni Tebu Ireng. Beliau lah yang memimpin pondok ini, tentunya juga bersama saya selaku ketua yayasan, dan alhamdulillah santri kita sudah 300 lebih. 300. Target untuk yang penerimaan santri baru? Santri baru kita targetnya paling tidak sama dengan tahun kemarin. Sama tahun kemarin. Yakni sekitar 180 santri. 180 santri yang sudah dapat? Yang sudah daftar, yang sudah daftar di pesantren kita untuk tahun ini atau tahun depan ini ya. Itu alhamdulillah sudah sekitar 140 santri. 140 santri, ya, luar dan biasa. Ini kita buka gelombang terakhir. Gelombang ketiga, yang mana pendidikan formalnya bertambah satu, yakni SMP Sains. Baik Pak Yai, pesan terakhir Pak Yai untuk masyarakat Batam, untuk mungkin biar mereka yakin untuk memasukkan anak, dan nomor teleponnya sekali Pak Yai nanti, atau ada brosur ya nanti Pak Yai? Ada brosur, ada. Kita akan masukkan di dalam penyiaran nanti ya Pak Yai. Pesan saya yang terakhir kepada masyarakat Bintan, Batam pada khususnya, dan Kepulauan Riau pada umumnya, jangan ragu-ragu lagi, kita tidak usah jauh-jauh ke Jombang untuk masukkan pesantren kita ke Tebu Ireng. Telah hadir Tebu Ireng 14, yakni Madani Tebu Ireng di Bintan. Ya, silahkan putra-putrinya dimasukkan ke sini untuk lulusan SD dan lulusan SMP. Ada program tahfidz Quran, ada baca kitab, dan yang terakhir adalah program bahasa, yakni bisa mampu membaca kitab dengan beberapa bahasa. Tentunya kita tidak merubah ya, baca kitab dengan bahasa Jawa, karena kita bekali anak-anak kita, kalau nanti seandainya mereka melanjutkan ke pesantren yang di Jawa, mereka sudah tidak perlu beradaptasi yang begitu susah. Mereka dengan mudah beradaptasi karena sudah kita bekali dengan ilmu-ilmu alat ya, ilmu-ilmu untuk baca kitab itu sendiri. Begitu. Mungkin ada nomor kontak yang bisa langsung dihubungi Pak Yai? Untuk sebagai informasi gitu Pak Yai? Bisa dengan nomor HP saya sendiri. Iya, silakan. 08 11 777 1516. Terima kasih Pak Yai. Ya, terima kasih kembali. Saya sekalian tabarukan nih Pak Yai, mudah-mudahan dapat berkahnya Pak Yai semua dari Pondok Tebu Ireng ya Pak Yai. Terima kasih kembali. Dan satu lagi, para ustadz-ustadznya dari mana ya Pak Yai? Para ustadznya kita sebagian dari pesantren Tebu Ireng, alumni pesantren Tebu Ireng, dan yang lainnya alumni dari pesantren-pesantren yang lainnya, juga termasuk alumni dari perguruan tinggi. Baik negeri maupun swasta, baik di Sumatera maupun dari Jawa. Dari Jawa. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak Yai. Sama-sama. Baik pemirsa, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sampai di sini perjalanan saya ke Bintan, ke Pondok Pesantren Madani Tebu Ireng 14 di acara pesan perjalanan santri. Luar biasa, dan mudah-mudahan ayah bunda semua bisa menikmati nanti ketika ini tayang di channel Barelang TV. Mudah-mudahan memberikan informasi terbaik untuk ayah bunda jamaah yang dirahmati oleh Allah, sehingga tidak ragu lagi memasukkan anak-anak ayah bunda ke Pondok Pesantren Madani Tebu Ireng 14 Bintan. Dari saya, terima kasih. Akhir kata, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai. Ya.
mulia